Baik, pada kesempatan ini saya akan mendemokan bagaimana pengolahan data pengamatan receiver GNSS menggunakan software HGO, High Target Geometrics Office ya. Ini yang sudah terinstall, silahkan buka di melalui shortcutnya atau lewat start menu ya. Oke, seperti ini kebetulan belum register ya. Saya kira masih bisa digunakan karena PPK dan Advanced Baseline Solution yang tidak tersedia untuk format yang belum register ya. Dan saja. Terus dari tampilan menu ini ada 6 menu ya, file, kemudian baseline option, adjust, tool, kemudian option ya, dan ya. Langkah awal kita buat new project ya. Oke, misalnya seperti ini. Lokasi penyimpanannya di CHGO project, bisa diubah lokasi penyimpanannya. Oke, kemudian ini ini bisa diisi, kemudian toleransi hasil yang kita definisikan ya. Should define misalnya untuk presisi kita memakai yang di bawah maksimal, ambang batasnya adalah 1 cm, kemudian relatif precisionnya adalah 2 ppm ya. Oke, ini saya kira default saja. Kemudian kita perlu mendefinisikan sistem proyeksi ya. Karena di sini predefine-nya kebetulan untuk proyeksi TM 3 derajat tidak tersedia, sehingga kita customize di sini ya. Ya, seperti ini. Kemudian pastikan ellipsoidnya adalah WGS 84. Kemudian metodenya adalah transfer MacArthur. Central meridiannya ini di zona 491. Central meridiannya bujur timur 109,30 menit. Kemudian false northingnya adalah 1,5 juta. False eastingnya 200.000. Kemudian koefisien faktor scale-nya adalah 0,94 kali. Oke, yang lain-lain ini kayak nggak perlu diisi, dikasih saja. Oke. Kemudian kita juga bisa dilakukan sekarang atau nanti juga nggak masalah. Kita import dulu aja ya, import file. Nah, ini format yang terbaca di HGO, High Target Geometrics Office. Ini beberapa versi, saya tadi di bawaan dari High Target, kemudian versi Renex, GNS RAW file ataupun SP3 file. SP3 file ini saya kurang tahu ini versi apa nih. Oke, kita select file dulu ya. Untuk contoh ini saya akan menggunakan data dari Renex-nya CHC ya. CHC, kemudian ya, nah ini ada versi Renex 302. Kita impor ya. Ini proses membaca datanya. Tunggu beberapa saat sehingga nanti di project plot akan muncul lokasi titik-titik pengamatan. Oke, nah biasanya memang kalau versi Renex dari beda brand, ini ada notifikasi, ini adalah antenna type is not found ya, karena tidak tersedia database dari
HQO ya, itu biasa. Kemudian ini sebelum kita lakukan pengolahan ya, kita bisa lakukan editing nama titik dulu ya, dari poin kemudian edit ya. Ini TDT01 harusnya ya. Apply ya, kita close. Nah, close, baru kita klik di project plotnya, baru akan berubah nama titiknya. Nah, kemudian langkah awal ya, kita lakukan pengolahan baseline. Tapi sebelum proses project atau proses lain ya, kita lihat dulu proses optionnya ya. Nah, ini yang perlu kita pastikan sama atau enggak pengaturannya. Seandainya nanti ada kasus perbandingan hasil pengolahan dengan software lain, nah ini diusahakan dipastikan sama. Dari tab general ya, yang harus diperhatikan di sini adalah elevation mass-nya 15 derajat sudah. Defaultnya interval. Nah, ini interval defaultnya di sini adalah 30 second. Padahal pengamatan data ini adalah 2 second. Nah, kita bisa ubah di sini. Ya, minimum epoch kita auto saja, default saja. Kemudian reference satellite itu juga kita auto, artinya menyesuaikan data dari pengamatan. Kemudian ini sistemnya, jika menggunakan semua konstelasi satelit kita checklist semua ya. Kemudian ionosphere ini kayaknya default saja, yang lain ini juga default. Oke, saya kurang tahu ini kan ya, kita default aja. Oke. Nah, kemudian kita dari baseline kita proses project ya. Kalau proses line ini kita select dulu salah satu baseline. Nah, seperti ini baru kita proses line. Tapi kalau kita mau project pengolahan semua baseline, 3 baseline ini, kita lakukan proses project saja. Oke, siap. Kita tunggu beberapa saat ya. Baru proses. Oke, satu sudah terproses ya, yang baseline dari TDT01 ke TDT02 ya. Lumayan lama olah data RINEC, pengamatan kurang lebih 1 jam interval pengalian. Oke. Nah, ini ada show finish ya. Ini setiap baseline ya, kita kalau dilihat di sini ya. RMS-nya 1 cm, kemudian yang baseline 01 ke 202 D3 di lapangan ya, 5 cm. Nah, kita bisa lihat di sini. Di baseline kemudian di sini. Nah, ini yang kita perhatikan ya. Biasanya sih ini di RMS-nya kita perhatikan. Ini 5 mili, kemudian ini 9 mili, ini yang 1 cm. Ini yang agak besar. Nah, kita bisa lakukan editing dari data satelitnya melalui dari baseline sini ya. Ini yang besar ya. Kita klik kanan. Ya, ini kita select, otomatis juga berubah. Yang besar di sini. Ya, masih 1 cm. Kita lihat klik kanan, kemudian pilih data and residual track ya. Nah, di sini kita bisa lakukan filter terhadap sinyal yang kurang bagus.
Sebagai contoh di sini, ini adalah satelit ya. Kemudian di sini adalah sebenarnya ini G05, ini kurang bagus. Yang bagus itu sebenarnya mendekati garis hitam di sini ya. Maksudnya, kemudian bolehlah kalau ini kita acak, kita nggak pakai saja. Kemudian next 06. Oke, kemudian di sini di 09. Nah, ini agak besar ya. Kita select. Nah, kita disable ini ya. Kemudian next. Ini di G13 di sini. Ini kurang bagus. Nah, gini aja ya. Kemudian G11 juga tadi kayaknya ini enggak terlalu bagus. G17, 14 oke. G17 ini penyimpangan yang besar di sini di awal ya. Ya, ini berarti kita select aja. Oke. Kemudian G19 oke. G20 ya oke. G30 ya anggap aja lah masih kan. Kita bisa nanti lakukan editing lagi. R01 ya oke. Nah, cuma R01 ini di awal ini kayaknya agak berat, ini penyimpangannya besar, sehingga R01 kita disable saja untuk pengamatan dari awal sini. Next, ini R02 kita disable saja ya. Kemudian 08 ini di awal ini agak penyimpangannya besar ya dari sini. Kemudian R11 ini kepotong di sini ya. Nah, gitu ya. Oke, kemudian R13 ini cycle slip kalau nggak salah. Oke, ini oke. C ya, C itu Beidou ya. Ini kayak kalau Beidou relatif bagus semua itu. Saya kurang tahu kenapa itu. Ya, C08. Oke, ini 8 itu yang di tengah sini. Ini agak penyimpangannya agak besar. Kita bisa di sini. Oke, kemudian yang di sini. Oke, kita bablaskan saja ini sampai sini. Oke, next 09 oke. Nah, di E07 kita perhatikan ini kayak agak bagus, kita disable aja semua ya. Kemudian E08 ini ini secara keseluruhan. Oke. Nah, setelah kita filter data-data yang kurang bagus, kita proses kembali. Kita perhatikan di sini di RMS-nya ini adalah selisih 1 cm ya. Maaf, 10 cm ya. Nah, 10 cm. Nah, kita proses di sini. Kita tunggu beberapa saat ya. Nanti akan ada perubahan nilai rasio sama RMS-nya. Oke, kita tunggu. Ya, sip. Bagus. Ini RMS sudah di bawah senti. Nah, 7 mili ya. Oke, berarti kita bisa lihat di sini ya. Nah, baseline-nya ya. Ini sudah 7 mili, ini 5, ini 9. Nah, oke, kita bisa lihat di data baseline yang berikutnya yang nilainya masih 9 mili ya. Kita klik kanan kembali, kemudian data and residual track ya. Kita ulangi langkah seperti tadi ya. Ini secara visual saja, ini kayak memang ini enggak bagus ya. Enggak bagus.
Ini di sini kita bisa diselect ya, kita filter tidak dipakai. Nah, untuk lebih detail setiap satelit kita bisa lihat di sini next. Nah, ini G05 ini kan awal ini nggak bagus juga. Tapi oke lah. Ini G05 nggak usah dipakai aja lah ya. Oke, next. P9. Nah, ini yang G13. G13 itu di sini ya. Tadi. Oke. Kemudian ini G17 di awal ini kayaknya nggak bagus juga. Oke, 17. Oke, ya. Nah, G30 ini kayaknya ada anomali nih di sini. G30 kita bisa diselect di sini ya. Sama ini kenapa nih kok nggak bisa? Oke. Terus kemudian di sini. Ya, oke, kemudian GR01 ya. Ini oke, ini kita bisa filter di sini di disable saja. Ini R02 ini kayak terlalu acak. Kemudian 08 ya. R08 di sini kita disable aja sama seperti di R01. Oke. Kemudian R11 ini R11 ini gimana nih? Ini kayaknya ini penyimpangannya besar. R11 di sini. Kayak sama ya dengan 08 ya. Kemudian R13, oke, R13 itu di sini cycle strip ya. Nggak usah dipakai saja. Kemudian oke, C bidu bagus ya. Oke, nah ini di C08 ya. Padahal ini kalau lihat di C05 ini kayak nggak bagus katanya. Oke, 08 ini kita bisa dislike di sini. Oke, kita disable. Oke, 9, 10, 13, oke ya. 7, oke, kita disable aja ini tanggung. Nah, saya kurang tahu pertimbangan ini seperti apa, hanya saya filternya ini tak berdasar ya. Kemudian kalau sudah tidak cukup, ini dari 9 mili, 9,8 mili, rasionya 2,9, kita proses kembali baseline ini. Ya, kita tunggu beberapa saat lagi ya. Wait ya, tunggu. Prosesnya agak memakan waktu ini. Saya kurang tahu apakah memang kalau beda raw data dari vendor lain agak lama atau enggak. Ya, oke, yang dari 9 mili tadi sudah turun menjadi 6,7 mili. It's okay ya, kita anggap aja ini setelah selesai. Kemudian langkah berikutnya adalah ya ini di baseline ya, kita lihat baseline-nya secara umum ini sudah di kisaran mili ya. Nah, ini RMS-nya. Fix solutionnya, oke. Nah, langkah berikutnya adalah memasukkan titik ikat ya. Seperti kita ketahui, yang kita jadikan titik ikat adalah TDT01. Itu kita bisa pilih di panel point, kemudian set as control point ya. Oke, ini sudah otomatis simbolnya titik tadi sudah berubah dari hijau bulat menjadi pink segitiga ya. Kemudian poin ini ya. Oke, di sini kita bisa lihat di sini edit ya. Edit, untuk memasukkan nilai koordinat control point kita pilih tab target. Oke, ini kita edit ya. Nah, kita harus punya koordinat titik ikat di titik 01 ya. Kebetulan saya juga udah punya titik ikatnya di sini ya. Titik ikatnya
Oh, TDT01 ya, kita pilih sini. Nilai X-nya adalah oke, kemudian nilai Y-nya oke, kemudian nilai Z-nya 139,899. Kita apply ya. Oke, ini otomatis nanti di control point ini ada koordinatnya. Nah, 1,142 ya. Coba kita lihat 04791. Oke, nah ini control point, kita coba lihat ya control pointnya apakah sama. Oke, untuk memastikan ini kita masukkan di sini aja ya control pointnya. Oke, ini satu, kemudian ini adalah 047, kemudian nilai Z-nya adalah 139,899. Oke ya, 899. Oh sorry, cara kopinya kurang. Oke, kemudian kita apply ya, ini sudah 899. Oke, nah selanjutnya setelah pengolahan baseline, memasukkan titik ikat ya, langkah berikutnya adalah di adjust ya ini. Tapi sebelum kita lakukan adjust, kita lihat adjust optionnya ya. Oke, ini kayak itu tidak perlu diubah, kemudian kita adjust saja. Oke, coba kita lihat di sini. Wah, poin ya. Oh ini sorry, tadi mungkin ada yang kurang ini ya. Oh enggak ya. Oke, kita lihat di sini control point. Kok koordinatnya jadi berubah lagi ya? Coba kita lihat di sini ya. Kita adjust lagi, adjust. Oh ini target system ya, saya agak lupa nih. Oke, satu. Nah ini sudah ya. Jadi tadi gimana itu? Adjust ya, kemudian yang concern coordinate dan target system harusnya free 3D. Oke lah, coba kita cek lagi. Nah hasil pengolahannya ini adalah ini titik ikatnya masih sama ya, 047 wadahnya untuk isinya desimalnya adalah 910, kemudian 159. Nah, nilai hasil koreksi di sini TDT2 dan 3 ini adalah nilai yang terkoreksi ya. Udah kita save ya, kemudian bisa kita start report ya. Sorry ini reportnya seperti ini ya kalau di AGO. Ini start reportnya apa nih, saya kurang tahu. Tools, kemudian kita bisa lakukan apa, kesalahan penutup juga ya. Kita select di sini ya, kemudian baseline, search, repeat and loop ya, search, selected, repeat. Oke, ini bisa, ini juga bisa karena sudah di select semua ya. Oke, nah ini adalah kesalahan penutupnya ya.
dalam mili 1,8 nilai X nya min 1,2, toleransinya 6 mili. Nah, masih oke ya. Total lengthnya jadi jalur baseline total, jarak baseline total itu dalam segitiga adalah 425 meter poin 6973 ya. Oke. Kemudian ini oke. Saya kira itu terkait dengan pengolahan. Reportnya nanti di report ini ya. Oke, report ya. Ini report baseline tadi ya. Kok ada beberapa. Nah, ini oke, reportnya seperti ini ya. Baseline solutionnya, kemudian ini koordinatnya belum ya. Adjust baseline control point, oke ya. Nah, ini tidak ada ini ya. Ya, oke lah. Kita bisa lihat di sini hasilnya ya. Dari poin sini aja. Ini bisa di copy.